Índio come chora, índio come. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan membahas tentang sistem pendukung keputusan dengan metode profile matching. Profile matching adalah metode pengambilan keputusan yang membandingkan profil subjek dengan profil ideal yang telah ditetapkan. Metode ini fokus pada kesesuaian matching antara karakteristik subjek dengan standar yang diharapkan, bukan pada tingkat minimal yang dipenuhi. Konsep dasar profile matching. Profile matching adalah mengasumsikan adanya profil ideal yang harus dipenuhi oleh subjek yang dinilai. Yang kedua, profil metode ini membandingkan karakteristik subjek, misalnya skill, pengalaman, pengetahuan, dengan profil ideal untuk mengidentifikasi kesesuaian dan kesenjangan. Tujuannya adalah untuk memilih subjek yang paling sesuai dengan profil yang diharapkan. Untuk prosesnya sendiri, yang pertama adalah penentuan profil ideal. Menentukan kriteria standar yang harus dipenuhi oleh subjek. Profil ideal ini dapat mencakup berbagai aspek seperti keterampilan, pengalaman, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua adalah penilaian subjek. Merekam dan menilai karakteristik subjek berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Penilaian ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, atau pengisian formulir. Yang ketiga adalah perbandingan dan pemetaan. Perbandingan profil subjek ini dengan profil ideal untuk mengidentifikasi kesesuaian dan kesenjangan. Pemetaan ini dapat dilakukan dengan menghitung selisih atau perbedaan antara karakteristik subjek dan profil ideal. Yang keempat adalah pengambilan keputusan. Memilih subjek yang memiliki kesesuaian tertinggi dengan profil ideal. Pengambilan keputusan ini dapat didukung dengan memberikan bobot atau peringkat pada setiap subjek berdasarkan tingkat kesesuaian. Untuk contoh penerapan metode profile matching, langsung saja kita ke materinya. Baiklah, di sini saya sudah menyiapkan satu buah materi dengan judul perhitungan profile matching dengan Excel seleksi karyawan. Di sini ada data pemilihan kandidat karyawan terbaik untuk posisi supervisor. Yang pertama itu adalah kandidat. Kandidat di sini kita kasih contoh, semisal di sini ada kandidat A, B, dan kandidat C. Kriteria kompetensi yang kita seleksi adalah kepemimpinan, kerjasama, disiplin, komunikasi, dan tanggung jawab. Di sini ada core factor dan secondary factor. Core factor di sini sama dengan 70% dan secondary factor di sini ada 30%. 70% dan 30% itu adalah yang dimaksud dengan nilai yang diambil. Di sini ada profil ideal target. Yang pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah nilai targetnya dan nilai idealnya adalah 5. Kerjasama di sini 4, disiplin di sini 4, komunikasi di sini 4, dan tanggung jawab di sini 5. Baiklah, kita masuk ke tabel berikutnya, yaitu masukkan data karyawan tersebut. Di sini ada 3 kandidat, Mr. A, Mr. B, dan Mr. C. Yang pertama, Mr. A memiliki kepemimpinan 4, kerjasama 3, disiplin 4, komunikasi 4, dan tanggung jawab 5. Mr. B di sini memiliki kepemimpinan 5, kerjasama 4, disiplin 3, komunikasi 4, dan tanggung jawab 4. Mr. C di sini ada kepemimpinan 3, kerjasama 4, disiplin 5, komunikasi 3, dan tanggung jawab 5. Baiklah, selanjutnya di sini ada studi kasus. Tentukan nilai CF, nilai SF, nilai akhir atau nilai total masing-masing kandidat sehingga terlihat urutan dari nilai tertinggi dan nilai terkecil. Di sini kita masuk ke dalam tabel, menghitung gap atau nilai masukan dikurang nilai ketetapan. Nilai masukan di sini adalah tabel yang ada di atas atau data masukan karyawan yang ada di atasnya. Semisal di sini kepemimpinan 4, jadi di sini ada 4, kepemimpinan Mr. B di sini 5, di sini juga 5, Mr. C di sini kepemimpinan 3, di sini juga 3.
dan seterusnya. Untuk target nilai perusahaan, di sini kita ambil dari tabel profil ideal target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Semisal kepemimpinan di sini ada nilainya, target nilainya ada 5, jadi di sini kita tulis 5. Semisal di sini kerjasama adalah 4, jadi di sini 4, ataupun sebaliknya semisal 2, 3, dan berapapun itu, nanti nilai ini akan mengikuti tabel yang ada di atasnya. Untuk menghitung nilai gap, di sini nilai masukan dikurang nilai ketetapan. Semisal di sini 4 dikurang 5 menghasilkan 1, min 1. Di sini Mr. B 5 dikurang 5 sama dengan 0. Di sini apabila kita menggunakan rumus di Excel, kita bisa menggunakan semisal di sini sama dengan 4 dikurang 5. Kita enter. Jadi di sini akan menghasilkan min 1. Begitu pula dengan seterusnya. Jadi nilai-nilai ini akan nilai data masukan itu dikurang nilai ketetapan yang ada di bawahnya atau target perusahaan, sehingga menghasilkan nilai-nilai seperti berikut ini. Setelah itu kita masuk ke dalam tabel selanjutnya, pemetaan gap. Pemetaan gap itu sendiri dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk penelitian, pengembangan aplikasi, dan implementasi di perusahaan. Pemetaan gap adalah proses untuk mengidentifikasi perbedaan antara profil jabatan yang diinginkan dan profil karyawan yang ada, sehingga dapat dipetakan kebutuhan pengembangan kompetensi. Di sini kita mendapatkan pemetaan gap. Dengan gap di sini 0 adalah dengan bobot nilai 5, 1 dengan bobot nilai 4,5, min 1 dengan bobot nilai 4, 2 dengan bobot 3,5, dan seterusnya. Kita masuk ke tabel berikutnya, konversi nilai gap. Di sini ada karyawan, data karyawan Mr. A, Mr. B, dan Mr. C. Kepemimpinan di sini adalah min 1 dengan bobot nilai 4. Dari mana mendapatkan 4 ini? Jadi min 1 ini kita ambil dari pemetaan gap sebelumnya. Semisal min 1 ini adalah bobot nilai 4. Jadi semisal di sini ada min 1, kita cari bobot nilai sebelahnya adalah 4, kita tuliskan di bawahnya. Semisal di sini kepemimpinan Mr. B adalah 0. 0 di sini pemetaan gapnya adalah 0 dengan bobot nilai 5. Jadi kita tulis seperti ini. Begitu pula dengan langkah-langkah berikutnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam pengelompokan core factor CF dan secondary factor SF. Di sini ada rumus CF dengan keterangan NCF adalah nilai rata-rata CF, NC dengan jumlah nilai CF, dan IC jumlah item CF. Sedangkan rumus SF di sini keterangannya adalah NSF nilai rata-rata SF, dan NS jumlah nilai SF, dan IS jumlah nilai SF. Berikutnya adalah menetapkan core factor CF dan secondary factor SF. Di sini ada tabel dengan kandidat Mr. A, Mr. B, dan Mr. C. Di sini kita buat tabel core factor 70% dan secondary factor 30%. Dari mana dapat core factor 70% dan secondary 30%? Jadi di sini ada core factor 70% ini ada 3 tabel, kepemimpinan, kerjasama, dan disiplin. Sedangkan secondary factor di sini ada komunikasi dan tanggung jawab. Dari 3 ini dan secondary factor ini dapat dari ketetapan awal yang ada di atas ini. Kriteria kompetensi di sini sudah dikelompokkan oleh pihak perusahaan. Semisal di sini kepemimpinan adalah core factor, kerjasama adalah core factor, disiplin adalah core factor, komunikasi secondary factor, tanggung jawab, dan secondary factor. Jadi kita masukkan dan kelompokkan di dalam tabel sini. Untuk memasukkan tabel
ini untuk memasukkan nilai tabel yang ada di sini. Nilai-nilai yang ada di sini kita ambil dari tabel di atasnya. Kita ambil dari tabel yang ada di nilai konversi GAP yang sudah dipetakan. Jadi semisal tabel ini sudah jadi, kita pindahkan ke tabel bawahnya untuk menetapkan core factor dan secondary factor. Untuk menetapkan core factor dan secondary faktornya, sebelum itu kita mengikuti rumus ini. Nilai rata-rata itu kita ambil dari sebelah sini, seperti yang saya jelaskan tadi. Setelah itu, kita tentukan jumlah nilai total CF dan nilai total SF. Nilai total itu adalah total dari berapa banyak kriteria yang ditentukan oleh perusahaan. Semisal di sini 3, kita tulis jumlah CF di sini adalah 3. Semisal di sini ada 4 atau 5 dan lebih banyak lagi, kita tulis sesuai dengan hitungan yang ada di atasnya. Begitu pula dengan secondary factor. Di sini secondary factor ada 2. Jadi kita tulis 2 di sini. Jadi untuk menentukan NCF, di sini kita memakai rumus sama dengan buka kurung jumlah yang ada di sini, jumlah core factor yang ada di sini. Semisal Mr. A di sini kepemimpinan 4 ditambah kerjasama 4 ditambah disiplin 5 tutup kurung dan dibagi 3. Baiklah, kita ambil contoh Mr. A sama dengan buka kurung kepemimpinan ditambah kerjasama ditambah disiplin tutup kurung dibagi 3. Nah, nanti hasil NCF ini perhitungan ini akan menghasilkan nilai NCF yang akan ditentukan nanti untuk menghitung core factor dan secondary factor. Begitu pula dengan seterusnya. Di sini Mr. B sama dengan buka kurung kepemimpinan ditambah kerjasama ditambah disiplin tutup kurung dibagi jumlah CF atau jumlah SF. Kita enter. Begitu pula dengan Mr. C dan perhitungan NSF. Langkahnya sama. Apabila NSF itu 2, di sini kita masukkan rumus sama dengan buka kurung komunikasi ditambah tanggung jawab tutup kurung dibagi 2. Dibagi 2. Nanti hasilnya akan seperti ini, sesuai perhitungan yang ada di atasnya. Setelah mendapatkan nilai NCF dan NSF, di sini kita mencari nilai total NT. Di sini nilai total NT sama dengan buka kurung 70% dikali NCF ditambah buka kurung 30% ditambah NSF. Dengan keterangan NT adalah nilai total, NCF nilai rata-rata core factor, NSF nilai rata-rata secondary factor, X persen sama dengan nilai persen core factor, Y sama dengan nilai persen secondary factor. Di sini kita masukkan rumus sama dengan 70% dikali nilai NCF Mr. A, lalu ditambah 30%, lalu dikali nilai NSF Mr. A. Kita ambil contoh.
sama dengan 70% dikali nilai NCF Mr. A lalu ditambah 30% dikali nilai NSF Mr. A. Nanti hasilnya akan seperti ini. Begitu pula dengan Mr. B dan Mr. C. Kita ulangi lagi sekali lagi. Sama dengan 70% dikali nilai NCF Mr. B ditambah 30% dikali nilai NSF Mr. B. Nanti hasilnya akan seperti ini. Begitu pula dengan Mr. C. Jadi dari tabel di sini kita mendapatkan calon karyawan yang berhak menjadi posisi supervisor yang terpilih adalah Mr. B dengan perolehan nilai 4,61 sekian. Jadi dari nilai yang paling tertinggi di sini kita mendapatkan yang paling berhak adalah Mr. B. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.